Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jamaatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu khususan maghrib hadzal kitab asy-syekh Hasbullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 8 ya. Kitabut Thaharati. Benar. Kitabut Thaharati, kitab yang membahas tentang bersuci, toharoh. La yasihhu, tidak sah, al-wudu'u wudu, wal ghuslu dan mandi. Kalau ghuslu itu mencuci, kalau ghuslu mandi. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, illa kecuali bil ma'it tohuri, dengan air yang suci. Wudu, mandi, yang dimaksud mandi ini mandi wajib atau mandi sunnah, bukan mandi mubah. Kalau mandi mubah mah terserah, mau nyemplung di ya, terserah. Ini yang dimaksud mandi wajib atau mandi sunnah. Wa izalatun najasati, dan membersihkan najis dari baju, badan atau tempat yang digunakan untuk sholat. Illa bil ma'it tohuri, kecuali dengan air yang suci. Air suci itu adalah huwa, yaitu alladzi lam taqa fihi, air yang tidak kecampuran di dalam air tersebut najasatun, najis, air yang tidak terkena najis. Kalau air di bak kejatuhan cecek gitu, najis. Wala syai'un tahirun, atau tidak kecampuran benda suci, yadhubu, yang larut. Ada air tapi kecampuran benda suci, terus benda suci itu larut, kayak teh. Itu kan air suci loh, tehnya suci. Ketika bercampur dan kemudian larut dan namanya berubah, maka air tersebut suci, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak boleh untuk bersuci. Misalnya habis rebus teh sedang yang gede, pas mau wudhu airnya mati. Lah kemudian wudhu yang ada teh, misalnya rebusnya yang pakai dandang, orang Jawa dandang yang gede gitu. Nah, wudhu pakai ini ya enggak boleh. Itu suci, bersih, tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air suci yang kecampuran benda suci dan namanya berubah. Kan namanya bukan air lagi, tapi menjadi teh. Terus misalnya kalau orang mandi susu itu apa? Iya, susu buat mandi. Iya kan, lihat di TV katanya mandi susu. Apa nggak dirubung semut? Air yang dicampuri benda suci
kemudian kok air itu namanya berubah, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, baik wudhu maupun mandi. Lah air pam kita kan malah kalau melihat aslinya, Wah, kayak tahu. Pada ngambang itu. saya lihat di YouTube, kalau aslinya sih belum pernah lihat. Itu kan di kali yang namanya Kali Malang ya, yang dialirin ke sini dulu. Kali Malang di situ buat buang sampah, buat ada kasur, ada mbok wis, ada spring bed dicemplungin jadi satu. Ada. Mbok kalau ngomong dipikirin dulu. Enggak tahu. Ya kelamaan kalau mikir dulu gak jadi. Lah kemudian diolah, dicampuri benda suci. Apa itu namanya? Kaporit. Tetapi airnya kan tetap namanya nggak berubah menjadi air kaporit atau apa, tetap air. Disebut air pam karena yang ngolah perusahaan. Tapi airnya tetap air, nggak nama aslinya kayak teh, kopi. Itu kan nyebutnya udah bukan air lagi, tapi nyebutnya teh. Dicampur kopi nyebutnya kopi. Tapi yang dicampur kaporit tetap nyebutnya air. Maka ya tetap boleh digunakan untuk bersuci. Kalau yang namanya berubah sudah tidak boleh. Kalau air kelapa? Boleh. Oh ya misalnya tukang kelapa itu kan airnya dikumpulin. Enggak Lah, masuk. lah pas mau wudhu, dalam pamnya nggak ada, sumurnya kering. Ayamnya lah. Air kelapa itu tidak termasuk air yang mensucikan suci, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian walam yakun qalilan, airnya bukan air yang sedikit. Kalau air sedikit kejatuhan benda najis ya otomatis menjadi najis. Mustakmalan atau air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai, kemudian sayang air lagi mahal, habis wudhu ditadai lagi, atau kalau perlu habis mandi ditadai lagi, dikumpulin. Nah, itu namanya mustakmal. Wa yanhasiru fin nazili minas sama, dan air yang suci itu ada kalanya fin nazili minas sama, ada yang turun dari langit alias air hujan. Nah, ini malah air yang bersih, asli, halalan, thayyiban. Saya pernah nanya ke guru, Yai, kira-kira kita orang Jakarta ini bisa nggak makan yang 100% halal? Kata Kiai, nggak bisa. Nggak bisa. Wong yang kita makan itu asalnya dari mana? Ya nggak tahu. Ayam yang kita makan apakah nyembelihnya halal? Ya nggak tahu. Terus daging, apalagi yang kadang daging impor yang udah kalengan itu dari Australia. Australia mayoritas bukan negara muslim. Terus baju yang kita pakai kita nggak tahu apakah ini bahannya suci atau percampuran benda najis. Konon katanya apa? Banyak tulang babi atau apa yang dipakai buat campuran kosmetik katanya. Lah apakah bisa kita orang perkotaan berkata beliau? Nggak bisa. Yang murni 100% halal itu kalau ada hujan kita keluar langsung mangap. Nah, itu asli. Kalau jatuh di gayung belum tentu itu gayungnya itu prosesnya dulu gimana. Apalagi jatuh genteng, siapa tahu ada taicing di situ. Siapa tahu kucing WC-nya di atas ini, begitu nyanjur ke depan kita mangap buat kumur-kumur. Kalau yang langsung dari langit, nah itu loh, itu yang asli gitu. Asli, halal, bersih, suci. Atau warna bihi minal ardi, atau yang bersumber dari bumi. Fa'idha waqa'a fihi, apabila terjatuh di dalam air tersebut syai'un, sesuatu, minat tohirati, benda-benda yang suci, allati tadhubu, yang larut atau cair, kal asali, seperti madu,
Au yanfasilu minha syai'un, atau kejatuhan benda yang tidak mau menyatu. Kazzafaron, seperti minyak. Air kalau dikasih minyak kan tidak mau nyatu. Wa ghairihi, atau yang selain minyak. Taghyiran, yang merubah, fahishan, berubahnya itu mencolok. Dulu air itu enggak bau, begitu dicampuri minyak kok jadi bau, berarti perubahannya menyolok. Kalau tadi misalnya dicampur madu kok bau, betul, rasanya jadi manis. Wa huwa tahirun, maka benda air itu tetap suci. Fi nafsihi, suci dirinya. Lakinnahu, akan tetapi, la yarfa'ul hadasa, tidak bisa menghilangkan hadas, alias tidak boleh untuk mandi atau wudhu. Air yang kecampuran benda suci, semisal madu, semisal minyak, atau semisal apa saja, air itu tetap suci, tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Walau yutahhiru an-najisa, dan tidak bisa menghilangkan najis. Walau kana al-fakir batin, walaupun air itu jumlahnya banyak. Al-fakirbah misalnya 1000 botol, wa misluhu, dan yang semisal itu al-ma'ul mustakmalu, air mustakmal. Ingkana aqalla min qullataini, apabila adanya air itu kurang dari 2 kula, walam yataghayyar, dan tidak berubah, bin najasati, dengan kecampuran benda najis. Misalnya begini, air 2 kula itu air yang misalnya taruh di bak, yang bak itu ukuran 60 cm persegi, ini 60, tingginya 40, lebarnya 60. Kalau itu terisi air penuh, kemudian kejatuhan bangkai, tikus sumbono nyemplung di situ. Air lagi mahal. Kalau air murah mah bodo amat buang. Air lagi mahal. Atau mungkin lagi mati. Udah itu mungkin ngalirnya kecil, nadai dari sore. Pas begitu pagi-pagi subuh mau dipakai buat wudhu atau buat mandi, pas begitu kita nyalain nyalain listrik, bruk, ya ada bangkai. Asal seandainya ya air itu baunya tidak berubah, bangkainya dibuang, dicium pun nggak berubah, atau warnanya juga tidak berubah, masih bening, atau mungkin rasanya apa ya tegel, apa ya tega, itu loh, misalnya habis ada bangkai terus kemudian kita ambil, kita bangkai nyamuk nggak apa? Kalau bangkai nyamuk mah nggak ngaruh. Darahnya nggak ya? Iya, kalau hewan-hewan kecil, maksudnya hewan yang dalam tubuhnya itu nggak ada sistem peredaran darah, itu najis tapi dimaafkan, masih boleh dipakai. Atau bahkan minuman sekalipun. Kalau tadi kan air yang lebar, minuman yang cuma segelas. Misalnya ada yang ngasih minuman segelas harganya 1 juta. Minuman apa itu? Ada ya? Ya umpama yang minuman mahal harganya 1 juta. Ya apa kayak minuman? Apalah umpama. Lah baru diminum dikit, lupa nggak ditutup, kecemplungan laler. Lalernya dilelepin, kemudian diambil, dibuang. Itu minuman masih boleh diminum. Tapi kalau cuma teh manis dibuang aja putih ya. Teh manis ya. Teh manis ya. Karena kalau minuman yang harganya sampai jutaan, misalnya kopi luwak, yang luwak beneran, bukan luwak-luwakan. Kalau kopi kucing mah murah. Kopi luwak yang katanya yang asli itu kan mahal katanya. Saya taunya yang kopi luwak yang 1.500-an ini. Buat kopi. Lah iya kan tulisannya kopi luwak.
Lah kalau seandainya minuman seperti itu kejatuhan bangkai, tapi bangkai hewan yang dalam tubuhnya itu kalau kita matiin nggak ada darah yang ngalir. Laler kan nggak ada ya? Nyamuk nggak ada. Kalau apa yang bau itu lembing, lembing kok nggak ada darahnya kan ya? Nggak ada. Itu seandainya jatuh ke makanan atau ke minuman dicelepin terus dibuang masih boleh dimakan. Tapi yuk baunya sengir-sengir. Atau misalnya itu jatuh ke baju, ke pakaian ke sajadah, ke badan, ke apa. Kalau hewan itu dalam tubuhnya misalnya kita matiin kok nggak ada darah yang ngalir, itu tetap boleh dipakai. Misalnya nih, kalau lagi musim lembing dan banyak ya, ada yang masuk ke kantong mati di sini. Nah, ini tetap dihukumi najis, tapi najisnya dimaafkan, alias masih boleh dipakai. Atau misalnya karena nyempil di mukena atau di sajadah, apalagi yang sadahnya ada bulu-bulunya banyak nih. Begitu sujud kok baunya sengir-sengir nih. Begitu selesai sholat digini, ya lembing semua, sah, tetap sah. Walaupun di situ sudah bangkai, tapi bangkai hewan yang dalam tubuhnya tidak mengalir itu najis, tapi dimaafkan najisnya. Lah ini tadi kalau air itu lebih dari 2 kula, kalau kejatuhan bangkai yang bangkai gede kayak tikus dan sejenisnya, asal tidak berubah baunya, warnanya, sama rasanya, maka air itu tetap suci. Tapi kalau air itu kurang dari 2 kula, maka hukumnya menjadi najis walaupun tidak berubah. Tapi kita orang sekarang kalau masalah air insya Allah udah aman. Karena rata-rata kan kita pakai tampungan di atas. Terus tampungan itu tertutup. Terus tampungan itu jumlah airnya lebih dari 2 kula. Seandainya kita kan nggak tahu di atas, misalnya terbang kena angin, terus pada kecemplungan bangkai. Nah kalau tahu kok bisa lompat ke sana itu Meraknya bagaimana? Kecemplungan bangkai tikus, kalau tikus kan ada kemungkinan kan ya. Asal ketika kita wudhu, ketika sikat gigi kok nggak ada rasa apa-apa, berarti tetap suci. Lah kalau begitu pas mandi kok baunya aneh. Ya, yowes kalau baunya berubah berarti yo najis. Kalau orang dulu kan yo paling kan taruh di gentong ya. Air kan paling di gentong ya. Di bak, orang punya bak yang pakai tembok kan ya jarang kalau zaman dulu, paling di gentong. Makanya air ya teliti. Kalau sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, kemajuan budaya, masalah air insya Allah udah terselesaikan. Jadi yo yang ini kan kita begini ditulis kan belum ditemukan tampungan toren di atas kan belum. Dan sekarang kita udah aman, insya Allah begitu kita pakai air udah yang udah kebuang. Lah air yang di atas itu jumlahnya lebih dari 2 kula, seandainya kejatuhan bangkai sekalipun maka tetap suci asal tidak berubah baunya, warnanya atau rasanya. 3 hal itu kalau merubah air maka air itu sudah tidak boleh lagi untuk wudu. Ya harus dikuras, dibuang, dibersihkan. Wal mustaqmalu huwal ladzi rufi'a fihi hadasun wallahu a'lam bissawab.